kita sering, oke, thank you untuk recordingnya. Kita sering mendengar ya di dalam dunia kekristenan, ya, apa itu kasih gitu ya. Jadi ternyata kita harus berani mengakui malam ini bahwa ternyata tidak banyak orang ya, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan kasih yang pantas. Kalau untuk pasangan hidup, ya, untuk anak-anak kalau satu saat kalian sudah berumah tangga, nanti kalian tahu, atau ketika kalian punya orang tua, ya. Kalau untuk pasangan, untuk anak-anak, untuk orang tua dan objek yang lain ya di dalam hidup kita, kita bisa mengasihi mereka secara limpah. Ya, maka seharusnya untuk Tuhan juga bisa dong, gitu. Kalau seorang wanita bisa menambatkan hatinya kepada seorang pria, demikian juga ketika seorang pria bisa memilih seorang wanita sebagai kekasihnya dan ia mencoba mengekspresikan cintanya ya dengan begitu melimpah, seharusnya buat Tuhan yang mengadakan kasih di dalam diri kita, yang memberikan kita bisa mencintai orang lain ya, atau menerima cinta orang lain, seharusnya kita bisa juga memberikan dengan limpahnya ya, secara berlimpah. Tetapi kenyataannya, maaf ya, sering Tuhan hanya diberi remah-remah setelah kita pacaran, atau setelah kita mencintai orang tua kita, atau kita mencintai apa yang kita miliki, mencintai prestasi kita, mencintai jabatan, kehormatan, kedudukan, dan semuanya. Kita habis tenaga di situ, lalu buat Tuhan, ya udahlah, remah-remahnya aja. Itu fakta. Kenapa? Karena kita banyak sekali distimulus atau dirangsang melalui panca indera kita, ya, melalui mata dan telinga kita. Kita melihat apa, kita mendengar apa, lalu jiwa kita diwarnai, dan di dalam jiwa itu ada roh, di dalam roh ada nurani, dan di dalam nurani ada kasih Allah di dalamnya. Yang seharusnya kita dipimpin oleh sesuatu yang membuncah dari dalam diri kita, dari internal insight kita, tetapi sering sekali faktanya kita diwarnai atau jiwa kita dipengaruhi oleh dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Itulah mengapa kadang kasih kita yang seharusnya full ya buat Tuhan Yesus, ya secara fakta kita kasih dia remah-remah. Maka nggak heran kalau kita kadang harus bertumbukan, berbenturan keras dengan masalah. Karena ketika kita kena masalah, kita masuk ke dalam satu ruang batiniah. Kita berdoa, Tuhan, tolong. Terus kalau Tuhan jawab, loh kenapa? Kok kamu kasih remah-remah? Di saat kamu lagi nggak sehat, di saat kamu lagi nggak fit, kamu lupa kemarin pas lagi pacaran, kamu lupa kemarin pas lagi kerja giat, kamu lupain. Tetapi sekarang kenapa kamu memberikan remah-remah kepadaku? Untung Tuhan tidak mengejar kita dengan pertanyaan itu. Dia hanya diam. Dia hanya membalut kita dengan kasih yang begitu besar. Yang ia nyatakan sebagai buktinya kita bisa hidup, kita masih bisa bersuka cita di tengah duka cita kita. Itulah asal muasal kita harus memahami kasih itu sendiri. Ya, jadi sering sekali secara fakta ya Tuhan diberi remah-remah, bukan kasih yang tulus dalam porsi yang pantas untuk Dia yang telah memberikan dirinya untuk menyelamatkan kita. Kita semua tahu, saya tidak akan menceritakan Yesus mati di kayu salib, walaupun sebentar lagi Jumat Agung. Ya, tetapi kita tahu cerita itu setiap tahun didengungkan, tetapi karena kita nggak siap, kasih kita padam, karena roh kita lebih banyak diarahkan kepada daging yang lemah. Roh penurut, daging lemah. Maksudnya adalah harusnya roh yang menurut ini ditundukkan kepada firman,
supaya ketika daging yang lemah itu mewarnai jiwa kita, roh yang di dalam diri kita itu seperti satpam, negur, "Hei Topo, kenapa kamu lakukan ini?" Ketika kita melakukan kesalahan sebenarnya kita gelisah. Itulah yang disebut kita bisa mulai mendeteksi ya bahwa di dalam diri kita ada kasih. Yang paling berbahaya ketika kita melakukan kesalahan, kita seperti nggak salah. Everything gonna be alright. We are the sinner. He is our redeemer. Tetapi apakah kita harus menjadi the sinner terus? Lalu kita berharap dia redeem kita terus gitu. Ya. Maka sering sekali porsi yang tidak pantas yang harusnya kita berikan kepada Tuhan ya, yang sudah menyelamatkan kita. Maka hal ini mulai menyebabkan manusia bisa kehilangan kasih Allah. Karena apa? Pengaruh dari luar itu lebih kental spiritnya, dan iblis tentu ada di balik semua yang menghalang-halangi supaya kita bisa merepresentasikan kasih Allah kepada Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, maka manusia, termasuk kita, ya, termasuk orang Kristen di dalamnya, sudah terbiasa dengan irama mengasihi apa yang kelihatan, yang bisa dirasakan secara badani, secara jiwani, dan fisik. Apalagi maaf nih kalau pacaran gitu. Ya, sering sekali bablas ya. Kita merasa bisa mengasihi pacar kita setelah ada transaksi. Maka secara psikologis ada ilmu yang menunjukkan bahwa kasih itu dibagi 3, eros, filia, agape. Kasih yang paling rendah itu eros. Ya, kasih yang masih kental transaksinya. Seorang pria menyatakan cintanya ya dengan tulus, menyatakan kasihnya kepada seorang wanita, ia memikat dengan setangkai bunga mawar yang harum, lalu ia persembahkan dengan perkataan I really love you. Lalu ada transaksi, lalu perempuan ini tersanjung melihat ada seorang pria yang memperhatikan dia, memberikan seteguk dahaga cintanya, lalu ia receive flower, very good rose, merah merekah, dan senyum yang indah dari seorang pria. Lalu ia bilang, I love you too. Ada transaksi, itu eros. Di atas eros itu ada filia. Kasih kita sama orang tua, kasih kita sama kakak adik. Atau orang tua mengasihi kita. Itu lebih dalam dari kasih kita dengan kekasih. Lebih tinggi. Dan satu yang sering sekali kita berikan remah-remah yang disebut dengan agape. Saya tidak membahas eros, filia, agape. Tetapi saya sedang ingin membahas bagaimana caranya supaya kita bisa menumbuh kembangkan kasih Allah yang ada di dalam diri kita. Sehingga kita bisa memperlakukan Tuhan dengan kasih yang pantas. Ya, karena tadi dikatakan sepanjang hidup manusia, manusia telah merepresentasikan kasih dari apa yang ia lihat. Ya, apabila kita diwarnai dengan cara mengasihi sesama seperti itu, lalu kita memberikan Tuhan dengan kasih sisa-sisa, maka bila ini terus menjadi pola hidup kita, mau sampai mati, kita sulit banget berubah. Kita sulit banget berubah. Maka tadi kalau saya awali dengan doa, dengan satu pujian, ya, kita mendengar kata tiada yang lain selain Engkau ya Yesus. Tapi malam ini mungkin kita bisa merenung. Kita sudah diwarnai hidup kita dengan yang lain, yang lain, yang lain, yang lain, tapi yang lain itu bukan Yesus. Maka dari itu kita akan menjadi orang yang paling malang, ya, ketika ada kasih di dalam diri kita, tetapi kita yang membinasakan kasih Allah itu. Ya, jadi kalaupun seseorang bisa atau kita bisa menyatakan mengasihi Tuhan dengan mulutnya,
itu belum jaminan. Ya, saya bisa berulang kali menyatakan atau mengangkat pujian, aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku bisa menyanyi merdu. Tetapi ketika aku menggelar hidupnya itu tidak seperti pujian, sanjungan, perkataan yang aku syairkan, yang aku nyanyikan dengan merdu, itu kita menjadi orang Kristen yang munafik. Dan banyak sekali kita ada di dalam pengertian itu. Karena apa? Sering sekali orang membahas kasih dalam bentuk ajaran-ajaran yang meletakkan kasih itu sampai di mulut dan pengertian kita. Maka kekristenan itu bukan butuh piawainya kita berbicara, tetapi kekristenan itu membutuhkan depthness, kedalaman yang ada di dalam diri teman-teman dan saya. Bukan lamanya kita ikut Tuhan, tetapi berapa dalam kita menyentuh Dia, sampai kita bisa merasakan kasih Allah. Maka untuk menumbuhkan kasih Allah yang ada di dalam diri kita, kita harus bertumbuh melalui pengalaman hidup Tuhan. Yang pertama, untuk menumbuhkan kasih kita kepada Allah, kita harus berani bertumbuh di dalam pengalaman hidup kita yang kita ambil dari pengalaman hidup Tuhan Yesus itu sendiri. Yang menjadi sulit adalah kita hanya mengenali Yesus melalui firman, melalui Injil. Ya, kita tidak bisa, kecuali Thomas, ia bisa melihat, ia bisa mencocokkan tangan di tubuhnya yang luka, ya, dari perut yang ditusuk oleh lambung dari tentara Romawi, atau dari sisa-sisa lubang yang ada di dalam tubuh Kristus, sebagai tanda bahwa ia manusia yang memiliki kasih begitu besar kepada kita, sehingga ia rela memberikan nyawanya. Itu kasih yang agape. Kita mikir-mikir kok, jujur aja, sanggupkah kita mati buat orang lain? Sanggupkah kita benar-benar mengorbankan hidup kita bagi orang yang susah? Maka sejatinya ya, dengan kita membangun pengalaman, maka kita bisa memiliki pengalaman berkasih-kasihan, tapi dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengajarkan kita berkasih-kasihan dengan orang tua, ya, dengan cici, adik, kokok, dengan teman, atau dengan kekasih, dengan pacar kita bisa pacaran. Tetapi ketika kita mulai membangun kasih yang sejati, kita bisa loh sebenarnya berkasih-kasihan dengan Tuhan. Dan itu adalah pengalaman terindah di dalam hidup kita. Hanya masalahnya, kalau saya menjelaskan ini sepertinya mudah. Tetapi untuk masuk di dalam berkasih-kasihan dengan Tuhan itu butuh pengorbanan. Salah satunya seperti malam ini, di saat kita bisa melakukan yang lain. Kita memilih ada di ruangan ini hanya untuk satu sharing yang mungkin kita tegur sapa satu dengan yang lain. Tetapi ingat, kita butuh depthness. Seorang wanita bisa mengatakan I love you kepada seorang pria karena di dalam hatinya yang dalam, dia punya pertimbangan untuk bisa mengasihi seseorang atau sesama atau seorang laki-laki. Demikian juga laki-laki. Ya, tetapi banyak juga laki-laki yang mulutnya manis. Itu sama seperti orang Kristen yang bilang, aku mengasihi Tuhan. Banyak juga laki-laki yang menjadi Don Juan atau buaya, merayu kanan kiri. Hari Senin kasih bunga ke Olivia, hari Selasa kasih bunga ke JJ. Hari Rabunya kasih bunga ke Thomas. Waduh, biseksual dong orang ini. Banyak orang yang seperti itu. Tetapi buat JJ yang dikasih bunga hari Selasa, dia nggak tahu seorang pria ini hari Rabunya kasih bunga ke Thomas. Ya, itulah sering sekali kita tertipu. Dan kita sering sekali hidup di dalam budaya tipu-menipu di dalam gereja. Kita tidak bisa melihat kesantunan seseorang di dalam gereja saja. Kita harus melihat secara lengkap
secara holistik, secara menyeluruh. Kalau saya melihat Thomas dari kacamatanya saja yang tebal, saya salah menebak. Tapi kasih saya waktu 15 menit berbicara dengan Thomas. Kasih saya waktu 10 menit melihat senyumnya Mentari yang katanya bisa bikin leleh. Ya, oke. Atau saya bisa belajar bagaimana bercocok tanam dengan JJ. Saya bisa tahu dari cara teman-teman menggelar hidup. Adakah di dalam setiap bahasa tubuhnya merepresentasikan kasih Allah? Maka target ini begitu sulit. Sering sekali banyak orang di gereja ketika ia menolong sesama, bukan Yesus yang dilihat dari diri orang. Jadi target kita adalah yang kedua. Apabila kita ingin menyatakan kasih Allah yang begitu besar di dalam diri kita, ketika kita menolong sesama, jangan sampai sesama itu melihat diri kita. Itu namanya kita masih punya kesombongan, masih memiliki rasa untuk diakui. Tetapi apabila orang yang kita tolong tidak melihat pribadi kita, tetapi ia melihat Yesus yang ada di dalam diri kita, maka kita sudah memiliki kasih yang besar. Nah, orang Kristen tersandung ketika ia bisa menolong karena ingin dilihat, ini gue loh, gue yang kasih sembako. Ini gue loh, gue kan ketua youth. Ini semua karena gue. Ini semua karena saya. Saya bisa nyanyi, saya bisa merdu suaranya karena saya. Kalau nggak ada saya, home ini nggak jalan. Ingat ya, mulut tuh yang ciptain Tuhan. Mata kita, pikiran kita. So, natural aja. Keluarkan kasih mendahului dari segala yang terlihat dari tampilan kita. Tetapi sekali lagi, ini tidak mudah. Membangun hal ini tidak dalam sekejap, tetapi di sepanjang hidup kita. Kalau kita bilang di sepanjang hidup kita, ya kalau kita lihat penggaris 30 cm, dari 0 ke 30, saya sebut itu hora. Tetapi hora kita 70, 0 sampai 70. Lalu di antara penggaris itu ada yang 1 cm, 2 atau 10 cm, 20 cm, 30 cm. Yang panjang itu ukurannya itu disebut dengan kronos atau kronologi, peristiwa di dalam hidup. Lalu yang milimeter itu kairos. Nah, hidup kita itu ditentukan bukan oleh horanya, tetapi oleh yang terkecil. Setialah pada perkara kecil, oleh yang kairos. Di dalam detik-detik hidup kita, apakah kita sudah benar-benar merepresentasikan God's love? Ini ngeri. Di dalam kairos kita. Nanti kita menemukan kronologi hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan. Kalau kita gagal di yang kecil, di dalam setiap detik, setiap kesempatan, di dalam setiap kita berjalan, adakah kita membangun perasaan berkasih-kasihan dengan Tuhan? Maka dari itu, kita bisa merenungkan hal ini. Ternyata untuk memahami ini bagian dari tujuan iman. Karena apa? Kasih nggak kelihatan, Tuhan Yesus nggak kelihatan, tetapi kasih itu mewarnai perilaku kita. Kasih itu memuncah mewarnai jiwa dari dalam yang ditekan oleh pengaruh dari luar. Jadi di dalam diri kita itu ada internal battle antara pengaruh dari panca indera kita, dari fisik kita, ya kulit kita meraba apa, merasakan apa, mulut kita makan apa, lalu enak, lalu kita jiwa kita terwarnai, lalu kasih di dalamnya, jangan makan itu, makanan itu terlalu banyak sudah engkau makan. Setiap hari makan babi panggang terus. Nurani kita akan teriak, tetapi daging kita, daging panggang enak, keripik kentang enak. Padahal kita sudah batuk, berkeping-keping. Tetap aja lihat keripik kentang. Ya, nurani kita udah ngomong, stop please, please, jangan makan itu. Nanti batukmu parah. Tapi kita fail. Sering sekali kita fail. Maka dari itu, berbicara kasih itu kita harus keluar sedikit dari pengertian ini. Kita harus membahas yang tidak kelihatan. Iman. Ya. Dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 8 dan 9. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Loh, kita semua nggak pernah ketemu Yesus. Tapi secara nyata, kita bisa fall in love sama dia. Tapi fall in love-nya kita
itu nggak permanen. Kayak lampu Natal, ketap kedip, flip flop, biar pet. Harusnya kalau kita mengasihi Tuhan dengan yang sudah ada di dalam roh kita, yang Tuhan hembuskan sendiri, yang disebut dengan neshama, di dalamnya ada kasih Allah, seharusnya kita nggak kayak lampu Natal sih. Kalau mengasihi Tuhan itu sifatnya permanen, nggak temporal. Jadi saya bacakan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Ini iman. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Kita tahu iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Jadi kasih jika tidak diekspresikan melalui perilaku kita, hanya menjadi konsep-konsep Kristiani saja, maka semua orang bisa bilang, I know Jesus, I love you Jesus, I love you Jesus, deep down in my heart. Dari sekolah minggu kita nyanyi gitu, think about deep, deep down, deep down in my heart. Tapi perilaku kita, ya. Maka dari itu 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 9 itu menjadi cara. Ternyata kita butuh perbuatan. Kasih itu butuh dieksekusi melalui perilaku kita. Maka dari itu gini saya bilang, ini bahasan yang cukup sulit dan proses ini nggak bisa dalam sekejap ya saya bilang. Jadi ketika roh di dalam diri kita mewarnai jiwa, lalu keluar moral kita itu punya standar moral anak Allah. Lalu moral yang berstandar anak Allah itu membuat kita punya pertimbangan. Pertimbangan ini ada di ujung gate sebelum kita memilih kata-kata, sebelum kita memilih tindakan. Nah, harusnya kan runut dari dalam keluar. Nah, kalau kita bicara standar moral, ya, atau etika, atau perilaku kita, maka ada standar yang Tuhan sudah ciptakan di dalam diri kita dengan sangat premium, yaitu gambar dan rupa Allah yang ada di dalam diri kita. Kita diciptakan dengan sangat premium. Kalau kita beli helm, dulu ada slogan, kalau beli helm, cari yang ada stiker SNI-nya. Dijamin kalau jatuh atau kepalanya kebentur, sedikit lebih aman. Jangan sekali-kali beli helm yang tidak ada stiker SNI, apalagi helm proyek. Yang kalau jatuh helmnya terbang kemana, kepalanya mentok aspal. Kalau model yang kayak saya, bonyok pasti. Ya, jangan beli helm yang nggak ada stiker SNI-nya. Lah nggak usah dipakai, lagi dicantelin di sepeda motor, kesenggol aja jatuh klotak, helmnya belah jadi 2. Nah, itu helm dengan standar yang manusia buat. Kita tuh SKI, bukan SNI. Kita standar kerajaan ilahi. Suara standar kebenaran Injil. Kita standarnya SKI, tapi perilaku kita sering sekali SNI. Standar dunia maksud saya. Maka dari itu kita harus benar-benar memperhatikannya. Maka kalau kita memahami kasih yang tinggi, maka kita bisa tahu bahwa kehadiran seseorang atau sesuatu dalam hidup dan hati seharusnya untuk kesukaannya. Oh, maaf. Oke. Ya. Jadi begini, seharusnya kehadiran seseorang atau apapun di dalam hidup kita dan hati kita seharusnya itu untuk kesukaannya. Itu prinsip pertama orang yang ngerti kasih. Mau siapapun itu untuk kesukaannya dulu, bukan untuk diri kita. Setelah kita bisa memberikan bagi dia yang terbaik, ya, bagi dia yang utama,
maka kita akan bisa menjadi orang Kristen yang kuat. Ya. Jadi kalau seseorang memiliki orang tua, pasangan hidup, anak, dan sahabat, serta segala kekayaan dunia, semua itu dihadirkan untuk kepentingannya. Kalau kita sudah sampai dalam tahapan ini, mau kita menghadapi orang tua yang sakit, kita tidak panik. Kenapa? Ya Tuhan hadir di dalam segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Tetapi kalau kita membangun segala sesuatu itu bukan dengan kasih, maka ketika kita kehilangan orang-orang yang kita kasih, kita bisa kecewa, kita bisa menangis. Tetapi kalau kita sadar, apapun yang ada di dalam diri kita, baik itu materi ataupun sahabat atau apapun atau siapapun juga, kalau kita menyadari dengan kasih Allah, bahwa itu dihadirkan Tuhan demi kepentingan Tuhan, maka ini cara kedua, yaitu untuk menumbuhkan kasih kita. Bahwa kita harus berani merubah mindset ya soal kepemilikan. Dulu kan di gereja diajarin ini milikku, ini milik Tuhan. Maka ada konsep mengembalikan dalam sekian persen. Seolah-olah orang yang sudah bisa mengembalikan sekian persen sudah selesai dan masuk surga atau sudah aman hidupnya. Enggak. Segala sesuatu yang ada di dalam diri kita itu milik Tuhan. Serius. Serius. Serius, bros and sis. Serius. Karena di titik tertentu kita akan diperhadapkan dengan satu pilihan. Ya. Ketika kita mengalami kesulitan hidup, ketika kita harus memutuskan berumah tangga atau tidak, ketika kita harus memutuskan punya anak berapa, lalu ketika kita memutuskan bagaimana hari tua, lalu kalau kita yang cerdas, bagaimana kita nanti mau dikubur di mana, mau kremasi atau mau dikubur, petinya kayak gimana. Bukan saya bicara terlalu lebay. Saya sekarang sudah menyiapkan sepatu yang mau saya pakai apa, kaos kaki mau pakai apa, sarung tangan mau pakai apa, baju yang mau saya pakai itu apa, saya simpan dalam satu kotak, foto yang mau ditampilin apa. Kenapa? Because I love him. I really love him. Really love him. I really love him. Ya tentu ini menjadi hal yang ekstrim bagi sebagian orang. Jangan diikuti dulu ya. Tetapi itu real life, apa yang saya alami ketika saya disadarkan sebagai orang yang sudah masuk dalam tahapan 50 lebih, mau ke 60, tinggal tambah 10 tahun, hanya 70 tahun, demikian hidupku. Hora saya sudah mepet. Teman-teman di sini yang masih diberi kesempatan in a daily life, in every second, in every minute, in every hour, in every day, in every weeks, in every months, in every years. Apa yang sudah kalian bikin buat Tuhan? Apa yang sudah kalian nyatakan, representkan bahwa aku ini cerminan Kristus. Supaya setiap orang yang melihat perkataanku, perbuatanku, melihat kasih-Nya, melihat Dia yang ada di dalam diriku. Sering sekali kalau kita tahu ya, ada satu lab namanya Kanebo. Yang belum tahu, besok atau Google search. Apa itu Kanebo? Kanebo itu merek lab yang bisa menyerap air. Ya, kalau kita menumpahkan segala sesuatu, ya Kanebo paling efektif. Kita sering sekali menjadikan Tuhan sebagai kanebonya kita. Untuk apa? Menyerap dosa kita. Untuk menyerap kesalahan kita. Untuk menyerap semua kesalahan kita. Untuk menyerap kebengalan kita. Coba kalau Tuhan nggak mau jadi kanebo. Jadi apa kita? Tetapi kita sering pakai terus. Kalau kita punya makanan tumpah, punya air tumpah, kita pakai kanebo, kita peres airnya, kita buang di tempat cuci makan atau di got. Kalau Tuhan
menyerap semua kesalahan kita karena kasih-Nya in a very big love. Dia serap semua kesalahan kita. Dia tidak buang di got loh. Dia tahan di dalam derita salibnya. Harusnya kita juga jadi kanebo sih kalau kita memang berkasih-kasihan dengan Tuhan. Kita harus sanggup menyerap kesukaran teman kita. Kita harus sanggup menyerap orang-orang yang menderita. Kita harus sanggup menyerap kesalahan-kesalahan orang lain yang begitu melukai kita, yang membuat kita dendam, yang membuat kita sakit hati. Tapi sering sekali kita nggak mau, padahal kita sudah sering menjadikan Tuhan kanebonya kita. Tapi ketika Tuhan bilang, ayo melalui kamu jadi kanebo untuk orang itu. Maka yang ketiga, kasih yang besar itu bisa direpresentasikan dengan seberapa besar kita sanggup menyerap kesalahan orang yang melukai kita. Mungkin kita pacaran diputusin, sakit banget gitu. Harusnya kita serap dengan sikap yang dewasa. Kalau pacarannya benar. Kalau pacarannya yang nggak benar, tanpa kasih Allah, have a sex, belum waktunya, maka ketika broke, terjadi sesuatu yang menyakitkan. Karena apa? Ketika teman-teman belum married, have sex, itu bukan untuk kepentingan Tuhan, itu untuk kepentingan badani dan nafsu kita. Maka ketika sesuatu itu bukan untuk kepentingan Tuhan, dan ketika itu lepas dari diri kita, kita sakit. Sakit. Maka jangan sampai kita ini yang sudah punya kasih Allah yang ada di dalam diri kita. Ya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Oh, kenapa Pak Popong angkat pujiannya bukan pujiannya Pak Eras? Ada nanti. Ya. Ada nanti. Ada waktunya. Jadi jangan sampai sikap kita salah, karena sikap kita yang salah dari orang-orang yang punya kasih Allah itu adalah sampah yang melukai hati Tuhan. Jadi teman-teman, komitmen untuk mengasihi Tuhan itu dimatangkan melalui peristiwa kehidupan kita. Benar-benar. Kita harus bisa menanggalkan beban dosa. Kita harus bisa melepaskan sebelum kita jadi kanebo untuk kesalahan orang lain. Lalu kita serahkan, Tuhan, aku sudah melaksanakan perintah-Mu. Aku sudah coba belajar membalut orang lain. Maafkan aku selama ini sudah terlalu banyak membalut diriku sendiri. Aku terlalu egois bagi kehidupanku. Aku seperti orang-orang yang tidak memiliki kasih. Padahal kita setiap saat teriak, aku mengenal kasih-Mu. Maka kita harus menanggalkan beban dosa. Ku harus tinggalkan semua beban dan dosa-dosaku. Hanya dengan hidup tak bercela, ku layak berjalan bersamamu, Tuhan. Kita harus berani melepaskan beban dosa. Orang yang punya kasih Allah itu tidak seperti kita punya ransel. Kita kemana-mana bawa ransel. Bisa jadi ransel ini adalah ransel masalah kita yang belum kita copot. Misalkan kita punya dosa yang belum kita bereskan. Kita punya satu beban ransel. Lalu ada kesalahan lagi. Di tangan kiri, di tangan kanan ada ransel. Lalu bagaimana kita berlari mengejar Tuhan jika semua beban ini tidak kita tanggalkan di bawah kaki Kristus? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, peristiwa-peristiwa di dalam kairos hidup kita sering menyakitkan. Tapi ingat, bersama itu kita tidak lagi menyia-nyiakan waktu yang pernah kita sia-siakan. Telah banyak waktu yang sia-sia aku lakukan kehendak
Bapa, sekarang saatnya, takkan kutunda, kubuktikan love cintaku dengan nyata. Seberapa dalam kita merepresentasikan kasih Allah. How deep is our love to Him? Seberapa dalam? Oke. Maka kita bersyukur sekali hari ini ya, teman-teman yang ada di sini. Kita harusnya benar-benar mengucap syukur bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu segalanya bagi kita, ya. Mari kita satu di dalam doa dan kita tutup lagi dengan renungan ini. Mari kita saksikan sekali lagi dengan kita merenung. Tuhan, harusnya kami melihat Engkau dengan jelas. Tidak ada yang lain yang bisa kami ingini selain Engkau. Harusnya kami berani karena menukarkan segala sesuatu yang tidak berharga dengan yang berharga. Ini kami sekali lagi Tuhan, ini kami Yesus, ini kami. Hanyalah diri kami memperbaharui perasaan kasih kami yang memikat supaya kami terdekat lebih dari emas, permata dan jika kami segalanya. pernah terpikat dengan yang lain. Hanya Engkau ya Bapa-Ku yang ku kagumi, yang ku rindukan lebih dari apapun. Hanya Engkau ya Yesus yang ku tiada lain selain dirimu. Hanyalah diri ajar kami yang memikat hati, karena ketika kami lebih berkasih-kasihan dengan Engkau, permata dan segalanya. Oh, hanya Engkau ya Bapa-Ku yang ku kagumi, yang ku rindukan. Kami membuka hati untuk bekerja lebih dari apapun. Hanya Engkau ya Yesus yang ku inginkan. Tiada lain selain Kau Tuhan. Hanya Engkau ya Bapa-Ku yang ku kagumi, yang ku rindukan lebih dari apapun. Hanya Engkau ya Yesus yang ku inginkan. Tiada lain selain Kau, tiada lain selain Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan.
ini kami sekali lagi kami bersyukur Engkau telah menemani kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dari sharing firman Tuhan ini, sebentar kami akan berbincang satu dengan yang lain. Tuhan, jadikan percakapan perbincangan kami menjadi perbincangan yang baik, yang memuliakan Engkau. Kami akan bertegur sapa lebih dalam satu dengan yang lain. Sekali lagi juga Tuhan, kami bersyukur malam hari ini kami diberi waktu untuk menemani Engkau. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Kami berdoa supaya Home Nusantara 3 ini mewarnai atau memberikan warna di setiap anggota-anggota yang tergabung, di setiap diri anak-anak muda, dimanapun mereka berada. Sekali lagi ini hati kami. Sekali lagi kami mohon sebelum kami mengakhiri doa ini, Engkau periksa sekali lagi hati kami, Tuhan. Berikan kami kekuatan yang baru, berikan kami kasih yang besar, supaya kami bisa menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan melalui kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami kembalikan segala pujian, kehormatan, kemuliaan hanya menjadi milik-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, oke, tiba saatnya kita bertanya satu dengan yang lain.